Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Faya ibadallah ittaqullaha fis sirri wal alan wa'lamu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadratil mukarramin, para sepuh, para binispuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bi qadarillah kita diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk menjalankan kewajiban sholat berjamaah. Dan untuk malam Sabtu kita mengagendakan nambah amal solih membuat majelis taklim atau majelis zikir. Sekecil apapun yang kita lakukan, tentu berharap Allah Ta'ala melipatkan pahala atas amal yang kita lakukan. Dan untuk itu, marilah kita berusaha mengikhlaskan hati, meluruskan maksud agar bernilai yang kita amalkan. Dan untuk itu marilah kita buka majelis dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat, salam dan berkah semoga Allah Ta'ala limpahkan, Allah Ta'ala curahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamnya para muttaqin, imamnya para mujahidin, imamnya para anbiya wal mursalin. Jamaah ingkang pinulya, pada kesempatan yang lalu kita membahas seputar ruh, seputar sholat dan yang lain-lain. Disadari atau tidak bahwa lambat laun kita akan sampai pada batasan waktu. Dan kita telah meyakini bersama bahwa akan ada kehidupan kembali setelah kematian. Untuk itulah sekuat mungkin kita melakukan berbagai hal di muka bumi hari ini, tentu dalam rangka meraih kesuksesan saat menghadap kepada Allah Rabbun Jalil. Kalau pernah atau kalau ditanyakan berkenaan dengan kehidupan setelah kematian, di surat Yasin dijelaskan wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ketika trompet sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka seketika itu seluruh makhluk berbondong-bondong menuju ke penantian menghadap kepada Allah Ta'ala. Dan mereka mengatakan, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Wahai celakalah kita, siapa yang membangunkan kita dari tempat tidur. Hadza ma wa'adar rahman. Inilah hari yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Wa sadaqal mursalun, dan benar yang telah disampaikan oleh para rasul.
Di hari itu sudah tidak manfaat lagi harta benda, tidak bermanfaat lagi keturunan, tidak bermanfaat lagi popularitas, pangkat dan jabatan. Yang sukses hanya orang-orang yang datang menghadap Allah Ta'ala dan hati yang selamat. Dan untuk itu jamaah ingkang pinulya, malam hari ini mari kita perhatikan bersama perkara-perkara amalan-amalan yang bisa menjadi penyelamat dari berbagai peristiwa yang terjadi setelah kematian sampai ke masuk surga atau ke neraka. Hal yang pernah kita sampaikan bahwa teramat penting untuk kita nanti setelah dibangkitkan, kita butuh memperoleh ridhonya Allah Ta'ala. Dan sulit akan mendapatkan pertolongan atau naungan kalau mendapatkan murka dari Allah Ta'ala. Tersikengatan ibu-ibu, amalan yang mendatangkan ridhonya Allah ketika hari kiamat. Kenapa? Amalan yang mendatangkan ridhonya Allah ketika hari kiamat. Jadi bukan hanya berdoa, ya Allah ridhoilah saya nanti di hari akhir, tapi ada amalannya. Kenapa? Kengetan bukan? Yani zikir, mengucapkan napa? Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan. 3 kali pagi hari, 3 kali sore hari. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Thauban. Sonten wau kesupen napa mboten? Untuk sore tadi. Nah, kalau kesupen bisa dilaksanakan nanti. Dan selebihnya tinggal dirutinkan. Kita ingatkan berulang-ulang, zikir yang 6 tadi, diampuni dosa, dicukupi, kemudian dijauhkan daripada bencana dadakan, diridhoi di akhirat, disyafaati oleh Rasulullah dan dimasukkan surga. Zikir tidak hanya 40-50 jenis, tapi 6 tadi kita ambilkan sesuai fadilah yang Rasulullah terangkan. Hadis tadi menjelaskan barang siapa yang rutin mengamalkan, membaca raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, 3 kali pagi hari, 3 kali petang hari, haqqan 'ala Allah taala ayyurdiyahu, maka dia berhak untuk memperoleh ridhonya Allah Ta'ala. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Jadi ada At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Qala Al-Hafiz Abu Abdillah fil Mustadrak. Al-Hafiz Abu Abdillah dalam kitab Al-Mustadrak ia mengatakan, berarti pemilik kitab Al-Mustadrak sinten? Pengarangnya Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, panggilannya Abu Abdillah. Ia menyatakan hadis ini alas sahihain, sesuai standar periwayatan Al-Bukhari dan Muslim, hanya seleksinya. Hadzal hadis isnaduhu sahih. Sanad daripada hadis ini sahih. Didapati dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, murid tertopnya Imam Asy-Syafi'i. Dinyatakan sanadnya bagus. Sanad niku napa? Halo, sanad. Nggih. Baik. Gambaran yang mudah, Imam Al-Bukhari hidup sekitar tahun 250-an dan meninggalnya juga sekitar tahun itu, Hijriah.
praktis Al-Bukhari tidak ketemu dengan Kanjeng Nabi dan tidak bisa membawa hadis dari Kanjeng Nabi karena tidak ketemu dengan Kanjeng Nabi. Tapi Al-Bukhari punya guru. Gurunya Al-Bukhari Imam siapa? Ada Imam Ahmad. Ada Imam Ahmad berguru kepada Asy-Syafi'i. Syafi'i punya guru lagi Imam Malik. Imam Malik punya guru lagi Imam Arja. Imam Arja punya guru lagi Imam Nafi. Imam Nafi punya guru Abu Hurairah. Abu Hurairah punya guru Rasulullah. Lah, orang-orang tadi yang membawakan hadis ini namanya sanad, mata rantainya. Jadi sampainya hadis kepada Imam Al-Bukhari melalui orang-orang tertentu itu namanya sanadnya. Dan tidak mungkin dibawakan oleh sanad yang kategorinya pendusta. Atau begini, kalau hadis itu ternyata diurut tidak nyambung ke Rasul, hanya mentok di tabi'in, sahabat pun tidak. Ini nama hadis tetap hadis, namanya hadis mungkoti, terputus atau hadis maktu. Kalau hanya sampai kepada sahabat, tidak sampai ke Nabi, terputus sampai sahabat, namanya hadis mursal. Itu banyak. Kalau sampai kepada Rasul, namanya hadis marfu. Jadi mungkoti, mursal, marfu. Nanti ada penyampainya, ada yang mudallis, ada lagi hadis yang an-anah, ada lagi hadis, banyak hadis nama-namanya. Dan kita di sini hadir di Majelis Taklim bukan suruh mumet. Kalau jenengan disuruh ngapalkan macam-macam status hadis, tentu kenapa mboten mumet? Ya tadi ada mungkoti, ada mursal, ada maudhu, ada dhaif, ada marfu, ada banyak hal. Nek ngapalaken abot. Apalagi sudah tambah hafalannya banyak. Pajak, setoran pajak, tambah lagi setoran dagangan, tambah lagi ngapalkan gitu udah tambah mumet nanti di sini. Nah, di majlis ini tambah adem harusnya. Jadi kita sampaikan perkara yang semoga jadi adem, bukan jadi mumet. Lalu diinformasikan mengenai amalan-amalan. Kita awali dari satu keterangan mengenai kondisi orang di alam barzah. Kondisi ruh di alam barzah. Hadis dari Imam Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari tentang firman Allah Ta'ala di surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Di riwayat ini disampaikan yang senada hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat dari Muhammad bin Al-Munkadir yang mengatakan kanat Asma, bahwa Asma putri Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, tuhaditsu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ia mengatakan, qala idza dakhalal insanu qabra, jika seseorang masuk di alam kuburnya, kana mu'minan, fa in kana mu'minan ahafa bihi amaluhu. Jika dia seorang mukmin, maka dia ringan, tidak terbebani karena amalnya. Amalan apa yang meringankannya? As-salatu was-siyamu. Bahwa amal yang berdiri di alam barzah adalah amalan salat dan amalan puasa. Qol, kemudian ia katakan, fayatihil malaku min nahwi, bahwa datang kepadanya malaikat
dari berbagai arah. Maka as-salatu nahwis salati fatarudduhu. Dari arah salat maka salat yang akan menjadi pembelanya. Wa min nahwis syami, kalau dari arah puasa, puasa yang menjadi pembelanya. Qala fayunadihi. Maka Rasul menyampaikan atau bersabda, dia dipanggil, diseru oleh malaikat, ijlis, duduklah engkau. Fayajlisu, maka dia pun duduk. Fayaqulu lahu, dan dikatakan, ditanyakan kepada orang tersebut, madza taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau ketahui tentang orang ini. Waktu itu yang ditunjukkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi permasalahan, kita belum pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi. Setiap umatnya nanti di alam kuburnya didatangkan Kanjeng Nabi, ditanya, apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Jawab pun keberi penjawabnya, ketemu belum pernah. Mimpi pernah, mimpi ketemu dengan Nabi? Belum, sama berarti. Mimpi aja belum. Kalau mimpi ketemu Kanjeng Nabi berarti ketemu temenanan artinya. Ruhnya berarti menemui orang tersebut, karena Kanjeng Nabi tidak bisa dipalsukan, tidak bisa ditiru oleh jin atau setan. Jadi tidak bisa member menyerupai Kanjeng Nabi, tidak bisa setan. Justru ayat ini menegaskan atau menguatkan bahwa orang yang beriman di dunia diteguhkan oleh Allah Ta'ala, di akhirat pun diteguhkan oleh Allah Ta'ala. Artinya mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala, bisa menjawab. Jadi bukan karena ngapalaken teng dunia. Kalau ditakoni siapa orang ini, jawabnya Muhammad, kan dihafalaken. Bukan karena hafalan, tapi karena memang mendapatkan pertolongan dari Allah, dimampukan menjawab. Meskipun tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi. Dan kebalikannya, kalau di dunia tidak beriman, meskipun hidupnya bareng dengan Kanjeng Nabi, nanti tidak bisa menjawab. Dan Allah melupakan, tidak bisa menjawabnya. Maka disinilah makna yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah yang meneguhkan orang-orang mukmin di dunia maupun di kehidupan akhirat. Artinya tentang ikrar syahadatain dikuatkan oleh Allah Ta'ala sampai ke pertanyaan malaikat. Maka ditanya, man? Qala Muhammad, dia Muhammad. Qala asyhadu annahu Rasulullah, aku bersaksi bahwa dia Rasulnya Allah. Qala yaqul wa ma yudrika, apa yang kau ketahui tentangnya? Asyhadu annahu Rasulullah, aku bersaksi dia Rasulullah. Diulang-ulang, maka akan menjawab dengan jawaban yang sama. Lalu malaikat menyatakan, ala zalika ishtah, di atas kalimat tauhid dulu kamu hidup. Wa alaihi mutta, dan di atas kalimat tauhid pula engkau mati. Wa alaihi tub'ats, dan di atas kalimat tauhid kamu nanti akan dibangkitkan kembali. Wa in kana fajiron, jika orangnya pendosa, au kafiron, atau orang-orang kafir, ja'al malaku laisa bainahu wa bainahu syai' yarudduhu, malaikat datang maka tidak ada pembela sama sekali antara dia dengan malaikat. Fajlasahu, lalu langsung didudukkan. Ijlis, duduklah engkau. Yang duduk siapa? Yang duduk itu bukan mayit yang di lubang kuburan. Bayangannya di dalam kuburan nanti ditanya oleh malaikat, didudukkan, ditekuk karo morine kan boten. Jadi jangan dibayangkan mayat yang di kuburan. Mayat itu tempat terakhirnya di pekuburan. Tetapi saat disuruh duduk, yang disuruh duduk adalah rohnya. Ada yang menerangkan berikut jasadnya. Kalau toh berikut jasadnya bukan jasad yang dari dunia, casingnya ganti.
Saat didudukan ditanya tentang madza taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Dia menjawab, wallahi ma adri, sungguh demi Allah aku tidak tahu siapa ini. Maka dengan demikian malaikat menyatakan, dengan tidak menggunakan tauhid kamu hidup, mati pun tidak bertauhid, dan dibangkitkan pun kamu tidak bertauhid. Maka syahadatkan dua, syahadatul tauhid dan syahadat rasul. Dan ini dua-duanya tidak bisa dilakukan oleh orang kafir. Setelah itu, wa tasallatu alaihi dabah fi qabrihi. Kemudian dia dililit oleh binatang melata di alam kuburnya. Binatang melata nek teng dunya napa mawon? Nggih banyak, ada kalajengking yang gemerenget, ada lagi kelabang, ada lagi kalau kalajengking ketunggeng sami mboten. Nah, terus ada lagi apa? Ular dan yang lain-lain. Ini nanti dililit di alam barzahnya oleh binatang melata. Ma'aha wastun tamrotahu jamrah. Binatang melata itu memiliki ekor seperti cemeti. Cemeti apa ya? Pecut yang ujungnya mengeluarkan bara api. Tadribuhu masya Allah. Dia dipukuli atas kehendak Allah Ta'ala. La tasma'u sautahu. Tidak terdengar suara rintihan dan jeritanya. Yang mendengar siapa? Semua bisa mendengar kecuali jin dan manusia. Ini sebagai pembukaan, menyadarkan dimulai dari alam barzah. Kemudian apa yang menjadi penyelamat? Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis di dalam kitab Nawadirul Usul. Nanti kalau ada rezeki, ada waktu, punya rezeki membeli salah satu buku Nawadirul Usul. Dijelaskan hadis bersumber dari Abdurrahman bin Samrah. Ia mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar menemui kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaum, di suatu waktu. Jadi di suatu waktu Rasulullah keluar menemui para sahabat. Wa nahnu fi Masjidil Madinah, dan kami sedang ada di Masjid Nabawi di Madinah. Faqala, lalu Rasul bersabda, inni ra'aitul barihah ajaban. Sesungguhnya aku tadi malam bermimpi sesuatu yang menakjubkan. Yani ra'aitu rajulan min ummati. Aku telah melihat salah seorang di antara umatku. Ja'a malakul maut. Datang kepadanya malaikat maut. Liyaqda ruhahu, untuk mencabut ruhnya. Faja'ahu birrul walidayhi faradda anhu. Maka datang menjadi pembelanya amalan birrul walidain, bekti kepada kedua orang tua, dan menolak atas kedatangan malaikat Israel. Di hadis lain diterangkan, barang siapa yang kepengin panjang umurnya, kemudian murah rezekinya, maka dia harus nopo? Amalannya apa? Barang siapa yang pengen dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, maka dia harus ya fal yosil rahimahu, maka adalah dia nyambung silaturahmi. Yang kedua adalah birrul walidain. Itu ada orang yang bekti sekali ke orang tua. Nyatanya 30 tahun meninggal, nggak panjang umur. Boleh jadi jatahnya mungkin 21. Bonusnya yang 9. Permasalahannya kita tidak tahu asli jatah umur seseorang. Jadi perkara dia mati 40 tahun bukan berarti
hadisnya dusta, katanya silaturahim dan birrul walidain membuat panjang umur, boleh jadi aslinya adalah usianya usia meninggal muda belia. Dengan amal yang tadi, maka birrul walidain memanjangkan umurnya, meski tidak harus sampai tuwuk-tuwuk. Tahu tuwuk-tuwuk enggak? Nah, tidak harus sampai bongkok, tapi artinya memang akan bertambah usianya, bertambah umurnya. Selanjutnya, ini satu. Wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku telah melihat salah seorang di antara umatku, qad busita alaihi azabul qabri, sungguh telah digelar, disiapkan untuknya siksa di alam kubur. Faja'ahu wudu'uhu, maka datang kepadanya wudu yang pernah ia lakukan di dunia. Fastangqadhahu min dzalika, maka wudu yang pernah ia lakukan saat di dunia menyelamatkan dari azab kubur. Jadi birrul walidain menolak datangnya malaikat maut. Kemudian wudu menjadi sesuatu yang harusnya disiksa di alam kubur, maka diselamatkan karena amalan wudu saat di dunia. Dan kemudian yang berikutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku melihat salah seorang di antara umatku, qad ihtawasyathu asyayatin, sungguh dia telah dikepung oleh setan. Asyayatin itu jamak dari syaiton. Syaiton satu, dua, syaitonani, jamaknya asyayatin. Jadi ada salah seorang di antara umatnya Kanjeng Nabi dikepung oleh banyak setan. Ini kalau seseorang dikepung oleh 10 berandal, repot nggak? Ini kalau dikepung oleh 10 setan lebih repot. Nah, saat dikepung oleh setan, faja'ahu zikrullahi, maka datang menjadi pembelanya atau penyelamatnya adalah zikir yang ia lakukan saat di dunia. Fakhallasahu min bainihim, maka zikir itu menyelamatkan dia dari kepungan setan. Birrul walidain, panjang umur, menolak malakul maut. Kemudian yang kedua tadi, siksa kubur disiapkan untuk seseorang, wudu menjadi pembelanya. Yang ketiga, dikepung oleh banyak setan, yang menyelamatkan adalah zikrullah, zikir kepada Allah, penyelamatnya. Yang berikutnya, fara'aitu rajulan min ummati qad ihtahwasyathul malaikatul azab, aku telah melihat salah seorang di antara umatku, dia telah dikepung oleh malaikat penyiksa. Malaikat penyiksa sinten? Yang dengan tahu tukang nyiksa, malaikat yang tukang nyiksa sinten? Mungkar Nakir hanya nyoal di alam barzah. Zabaniyah, ya, Zabaniyah itu panglima tertinggi penyiksaan, urusan penyiksaan, dan anak buahnya ribuan, bahkan miliaran. Karena apa? Satu orang yang disiksa di neraka ini yang nyiksanya 400 malaikat. Satu yang disiksa. Ini kalau ada orang jahat satu digebuki wong kawan atus teng mriki, bonyok mboten. Nah, kalau yang gebuk malaikat ghiladzun syidadun, malaikatnya bengis kasar. Ya gede ya dhuwur ya galak, tidak mesem. Kali 400, ajur kumur-kumur. Begitu ajur, dijadikan sempurna lagi. Ajur, cipta lagi. La yamutuna fiha wa la yahya. Diarani urip, kelenger, diarani mati, ambekan, dan merasakan siksanya. Ini kehidupan fujar para pelaku dosa yang tidak layak ke surganya Allah Ta'ala. Dan saat dikepung oleh malaikat azab,
Penyelamatnya sinten? Kan kita amal banyak nih, ini biar jelas. Hadis ini memang menerangkan spesialisasi. Artinya apa? Amalan-amalan khusus yang menjadi penyelamat di peristiwa khusus pula. Saat datang malaikat yang pekerjaannya menyiksa, faja'athu sholatuhu, maka datang kepadanya sholat yang dilakukan saat di dunia. Fastangqadzathu min aidihim, maka sholat itu menyelamatkan dari malaikat azab, malaikat penyiksa. Berapa itu? Keempat atau kelima? Empat. Yang kelima, ada banyak hal amal. Wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku melihat salah seorang di antara umatku, yalhathu atosan, dia meled. Meled bahasa Indonesia apa meled? Ada guru bahasa Indonesia meled, bahasa Indonesianya apa? Menjulurkan lidahnya karena kehausan. Yang kalau haus meled sinten? Yang kakinya 4 biasanya. Yang tampilannya selalu meled adalah sardulo, alias bau. Anjing itu meled. Ada orang dari antara umatnya Nabi ada yang sampai menjulurkan lidahnya karena haus. Kullama warada haudan, setiap dia menginginkan mendekati telaganya Nabi, muni'a minhu, dia selalu dihalang-halangi hingga tidak sampai ke telaganya Nabi. Faja'ahu, maka datang menjadi penyelamatnya siyamuhu, puasa yang ia lakukan saat di dunia. Fasaqahu wa arwahu, maka puasa itu memberinya minum dan disiramlah dengan air dari telaga. Penyelamatnya secara amal khususnya adalah puasanya. Ini yang keenam. Wa ra'aitu rajulan min ummati, yang ketujuh sekarang. Aku melihat salah seorang di antara umatku, wan nabiyuna qu'udun, dan para nabi sedang duduk-duduk halqon dalam kondisi berhalakoh. Halakoh napa? Kumpul-kumpul. Maunya masjidnya gede, maunya kayak Istiqlal. Kita mriki gerombol sekian orang, dan berkelompok lagi sekian orang, itu namanya halqah. Berhalqah, bergerombol-gerombol. Yang biasa pakai istilah ini sinten? Saudara-saudara kita di Hizbut Tahrir, istilahnya berhalaqah. Di PKS sama halqah, di mana sama? Itu bahasa Arab. Halqah itu artinya apa? Berkumpul. Jadi ada buat satu titik temu bareng, ngelompok berkumpul, namanya halqah. Kadang asik menyampaikannya atau membacakannya atau ngomongnya ada halaqah tapi enggak maksud. Halqah itu artinya berkumpul atau menggerombol. Nabi SAW sedang duduk bersama nabi-nabi yang lain bergerombol. Setelah itu, kullama dana li huqqah, setiap dia berusaha mendekat ikut bergabung di halaqah Nabi, taradahu, mereka mengusirnya. Jadi orang itu ditolak, tidak boleh ikut bergabung di halaqahnya Nabi. Faja'ahu ihtisaluhu minal janabah, maka datang menjadi pembelanya adalah mandi besarnya. Mandi junub yang ia lakukan saat di dunia, datang menjadi pembelanya. Fa akhadha biyadihi, mandi junub datang kemudian nyawel Pak biasanya. Ya, memegang kedua tangannya, fa aq'adahu ila jambi, dan mandi besar tadi menjadikan orang itu duduk tepat di pinggirku, kata Nabi. Kedelapan, wa ra'aitu rajulan min ummati, aku melihat salah seorang di antara umatku, mim baini yadaihi zulmah,
di bagian depannya ada gelap. Gelap apa? Peteng, poek. Wa min khalfihi zulmah, di belakangnya juga poek, gelap. Wa an yaminihi zulmah, di sebelah kanannya juga gelap. Wa an shimalihi zulmah, di sebelah kirinya juga gelap. Wa min fawqi dzul, dan dari atasnya ada kegelapan juga. Wa min tahtihi zulmah, di bawahnya juga gelap. Berarti yang terang di mana itu? Tidak ada. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah gelap semuanya. Fatakhayyar, maka dia hampir linglung, tidak punya arah. Apa bahasanya linglung itu? Nggih, pokoknya dia hampir tidak punya bisa menentukan arah karena gelap. Tengah jeng peteng, teng wingking peteng, kiwe tengen, tangan sebelah kanan dia peteng, nginggil peteng, ngadap peteng dedet ngerememet, poek mongkleng. Dalam keadaan gelap gulita, dia linglung tidak tahu arah. Faja'athu hajjatuhu wa umratuhu, maka datang menjadi penyelamatnya amalan haji atau umrohnya. Jadi saat ada dalam kegelapan, gelap bagian depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, tidak tahu arah, di hari akhir nanti yang menjadi penyelamatnya adalah amalan haji atau umrohnya. Fastahrojahu minadz zulmah, amalan haji atau umroh mengeluarkan dia dari kegelapan, wadkhalahun nur, dan memasukkan ke tempat yang terang benderang, yang bersinar, yang bercahaya. Ke-9, wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku telah melihat salah seorang di antara umatku, yukallimul mu'minina, dia ngajak berbicara ke orang-orang mukmin, fala yukallimunahu, mereka tidak mau buka mulut, artinya cuek. Ada orang yang ingin mengajak bicara kepada orang-orang beriman, tapi mereka tidak memperdulikannya, diam 1000 bahasa. Niki nek jenengan temennya banyak ribuan, ngajak ngobrol tidak ada yang mau jawab, penak mboten? Apalagi di alam akhirat, tentunya juga sudah nggak kepenak kalau begitu kehidupannya. Yang menjadi penyelamat, pembelanya dari perkara yang dia ditolak ajak bicara dengan sedulur muslim yang lainnya, maka faja'athu silaturrahim, datang amalan silaturahmi yang ia lakukan saat di dunia. Faqalat, dan silaturahmi nanti bisa ngomong, ya ma'syarul mu'minin, wahai orang-orang yang beriman, kallimuhu, ajaklah dia bicara. Fakallamuhu, maka mereka berbicara dengan orang tersebut. Yang ke-10, wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku dalam mimpi melihat salah seorang di antara umatku, yattaqi wahajanar aw syaruruha, aku melihat umatku dia berusaha menyelamatkan diri dari percikan api atau bunga api. Biyadihi an wajhihi, menyelamatkannya dengan tangan agar apinya tidak menyambar mukanya. Saat seperti itu kondisinya, faja'athu shadaqatuhu, maka amalan sedekahnya saat di dunia datang menjadi penyelamatnya. Fasarat sitron, dan sedekahnya menjadi dinding, menjadi penghalang, menjadi sitar, ala wajhihi, menutupi mukanya, wa dhillan ala rasihi, dan menjadi naungan di atas kepalanya. Ke-11, wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku pernah melihat salah seorang di antara umatku, qad akhadhathu zabaniyah min kulli makanin, sungguh ia telah diseret oleh malaikat zabaniyah dari berbagai penjuru. Faja'ahu amruhu bil ma'ruf, maka datang menjadi penolongnya amar ma'ruf yang pernah ia lakukan di dunia, wan nahyihi 'anil munkar, dan
upaya mencegah kemungkaran saat di dunia. Fastangqadhahu min aidihim, amar ma'ruf nahi mungkar tadi menjadi pembelanya dari siksaan malaikat Zabaniyah. Yang ke-12, wa ra'aitu rajulan min ummati jathiyan, aku melihat salah seorang di antara umatku, dia sedang bertekuk lutut. Ala rukbataini, sambil memegang kedua lututnya. Bainahu wa bainallahi hijab, antara dia dan Allah ada dinding, ada sekat, ada yang menutupi. Faja'ahu husnu khuluqihi, maka datang menjadi penyelamatnya kebagusan akhlaknya saat di dunia. Fa akhadha biyadihi fa adkhalahu 'ala Allah, maka diambil kedua tangannya kemudian dimasukkan, dipertemukan menghadap Allah taala. Yang ke-13, wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku pernah melihat dalam mimpi salah seorang di antara umatku, qad hauta sahifatuhu min qibali shimalihi, aku melihat umatku, dia telah merasa panik ketakutan. Karena apa? Mendapatkan buku catatan amalnya dari sebelah kirinya. Seperti kita pahami bersama di berbagai surat, di antaranya Al-Haqqah dan yang lain-lain, nanti ada orang yang dibagi catatan amalnya dari sebelah kiri. Dan itu alamat apa? Alamat cilaka. Faja'ahu khafuhu minallah, maka datang menjadi penyelamatnya rasa takut kepada Allah saat di dunia. Jadi khauf, rasa takut minallah saat di dunia, menjadi penyelamat saat dia diberi buku rapot atau catatan amalnya melalui sebelah kirinya. Fa akhadha sahifatahu, kemudian rasa takut kepada Gusti Allah itu datang mengambil catatan amalnya. Fa ja'alaha fi yaminihi, lalu dipindahkan arahnya dari sebelah kanannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku melihat salah seorang di antara umatku, qad khaffa mizanuhu, sungguh saat ditimbang ringan timbangan amalan kebajikannya. Yang sudah kita sebutkan sekitar 13 amalan. Ditimbang amalan kebaikannya ringan, berarti abot amalan buruknya. Yang untuk andalan apa kira-kira? Ini udah kelong 13 amalan tadi. Maka datang kepadanya ifratuhu, sisa amalan yang pernah ia lakukan dari berbagai amalan di dunia, amal solihnya. Fasaqqalu mizanuhu, maka memberatkan timbangan kebajikannya. Contohnya nopo? Selain yang 13 tadi amal soleh, bukan sedekah, bukan sholat, bukan puasa, bukan tadarus, bukan yang lain. Kira-kira amalan nopo? Banyak. Ngepel musola. Terus apa lagi? Membuang duri di jalan. Terus apa lagi? Mesem. Kan senyum sedekah. Iya, salamun senyum terus pelaku dewekan. Jadi amalan-amalan yang enggak disebutkan tadi semua datang ikut ditimbang, maka menjadi beratlah amalan kebaikannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku melihat salah seorang di antara umatku qaiman ala syafiri jahannam, dia telah berada di bibir neraka jahanam. Ini kepribadian urusannya. Di antara umat Nabi nanti ada orang yang sudah ndumblik teng lambe neraka jahanam, di bibir neraka jahanam, gari tepluk ketrok. Apa penyelamatnya kira-kira? Faja'ahu wajaluhu minallah, maka datang kepada orang yang sudah berada di pinggir jahanam itu
rasa mengagungkan Allah Ta'ala saat di dunia. Jadi pengagungan kepada Allah Ta'ala saat di dunia menjadi penyelamat seseorang ketika mau masuk neraka jahanam. Fastangqadhahu min dzalika wa madah. Maka rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala saat di dunia menyelamatkannya dan dia berlalu melintasi jahanam. Dirampungaken apa udahan? Bisa tawarkan. Kalau 6 menit lagi sabar betul. Ya baik, ini sekitar itu mungkin. Wa ra'aitu rajulan min ummati hawa finari. Dan aku telah melihat salah seorang di antara umatku, dia telah merasakan iklim atau hawa neraka. Hawa neraka seperti apa hawanya? Baing panas itu. Nggih. Bukan hanya panas, tapi baing panas. Karena diriwayatkan asapnya neraka saja, ini asapnya, kalau seseorang menggunakan sendal di atas asap neraka, bun-bunan ubun-ubun mendidih. Ini bukan bara api neraka, hanya asap neraka. Berarti kalau hawanya ngahab, apa ngahab bahasa Jawanya? Habnya itu landing habna cek Jawa ada. Ya hawanya artinya hembusan neraka itu saat dirasakan oleh salah seorang di antara umatku, faja'athu dumu'uhu, maka datang menjadi pembela dan penyelamatnya adalah linangan air mata. Apa namanya ini? Luh, kalau Jawa bilang luh. Linangan air matanya datang menjadi pembelanya. Ini air mata bakat min khosyatillah fid dunya. Air mata yang menangis karena apa? Rasa ajrih, rasa takut kepada Allah Ta'ala saat di dunia. Jadi kemudian pernah nelangsa, pernah sakit, pernah menderita, sampai berlinang air mata, tapi tetap berusaha benar karena takut kepada Allah Ta'ala. Ini menjadi bagian yang akan menyelamatkan seseorang saat dia sudah merasakan iklim atau hawa neraka. Fastakhrajathu minan nar, dan tangisan atau linangan air mata saat takut kepada Allah mengeluarkan dia dari hawa neraka. Wa ra'aitu rajulan min ummati, sekitar ke-15. Aku melihat salah seorang di antara umatku ala sirati, dia sungguh telah berada di atas sirat apa? Titian di atas jahanam. Kabarnya kepripun? Kabar mengenai berita keadaan titian di atas jahanam. Amba banget napa? Nggih. Nggih. Istilahnya seperti rambut dibelah 7. Temenan apa boten itu? Boten. Boten Nabi menggambarkan ada kawat-kawat berduri. Kawat masa dengan rambut gede mana? Ada tempat yang memang mengerikan ya, tapi tentu tidak rambut sijit sigar tetel pitu. Nggih. Nanti di babnya kita bahas mengenai kondisi sirat. Nah, saat dia berada di atas sirat, di atas titian dan jahanam, yur'adu kama tur'adu sa'afah. Dia goyang, bergetar seperti bergetarnya pohon kurma tertiup angin. Ini temen wit kelapa, anginnya banter ke pinggir laut, daunnya melambai-lambai, tapi ini yang melambai-lambai bukan daunnya, di atas titian di atas jahanam goyang. Alamatnya kepripun nek? Mowot tetapi bergetar, yang bergetar orangnya itu kayak pohon kelapa wit ajeng, daunnya yang membuat mabit karena angin. Seperti itulah kondisinya di antara umat Muhammad, ada yang nyebrang sirat di atas jahanam dalam kondisi oleng. Pada saat yang demikian, faja'ahu husnudzon
billahi, maka berbaik sangka kepada Allah Ta'ala datang kepadanya, fasakkana ri'datahu, maka dia menenangkan gemetarannya, yang tadinya gemetar ke sana kemari menjadi anteng di atas jahanam titiannya. Wa madha, dan kemudian dia bisa berlalu dengan selamat. Wa ra'aitu rajulan, dan aku melihat salah seorang di antara umatku, ala siroti, di atas jahanam lagi, titian di atas siratal mustaqim, yazhafu ahyanan wa yahbu ahyanan, kadang jejeg kadang sempoyongan. Alamatnya keberipun itu? Kalau kondisinya meniti di atas sirot, kadang berdiri tegak, kadang sempoyongan. Ini gambarannya mau keteblok itu, mau cilaka. Dalam kondisi yang seperti itu tidak tenang, faja'athu salatuhu alayya, maka datang menjadi penyelamatnya apa? Solawat yang ia lantunkan saat di dunia kepadaku atau untukku. Jadi solawat kepada Nabi menjadi penyelamat saat seseorang tidak tenang di atas jahanam. Fa akhadhat biyadihi, dan solawat mengambil kedua tangannya, wa aqamathu, dan membuat dia tegak berdiri tenang di atas sirot, wa madha ala siroti, hingga sukses melintasi sirot di atas jahanam. Yang terakhir, wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku telah melihat salah seorang di antara umatku, intaha ila ababil jannah, dia sudah sampai ke pintu surga, fa ghulliqatil abwab dunahu, maka begitu dia sampai ke pintu surga, pintunya itu nutup, terkunci. Jadi peristiwanya banyak. Ini ada orang yang sudah sampai di hadapan surga, tinggal masuk, lawangnya nginep, grep kunci, grep ngunci, grep ngunci. Mau lewat mana masuknya? Dalam keadaan demikian, faja'athu syahadatu alla ilaha illallah, maka datang menjadi pembelanya adalah ikrar la ilaha illallah, wa fatahat lahul abwab, kemudian dibukalah pintu surga oleh la ilaha illallah, wa adkhalathul jannah, dan ia dimasukkan ke surga. Benarlah keterangan atau istilah yang kita sering dengar bahwa la ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah adalah kunci surga. Demikian sekitar 16 atau 17 amalan soleh yang khusus menyelamatkan di bab yang khusus. Maka dengan demikian fastabiqul khairat, silakan lakukan amal soleh. Harus diyakini Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba-hambanya yang beriman. Allah Ta'ala akan membalasnya. Dan ini belum nikmat surganya, belum, baru rentetan dari alam barzah sampai ke pintu dan masuk surga. Sekali pandang cukup. Dan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan ini hadis yang agung yang merinci amalan khusus dari peristiwa yang khusus pula. Sebelum diakhiri, kalau ada pertanyaan dari jamaah, waktunya persilakan. Monggo, ini materi lembur hitungannya. Monggo. Oke.